Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-ganti di rumah. Halo. Ketemu lagi dengan kami berdua, Bice dan Mance. Oh, Mance. Mance. Iya. Apa kabar, Mance? Alhamdulillah sehat. Sehat, yo. Nah, ganti-ganti selama 1 jam ke depan kami berdua hadir. Nah, baca berita ya. Baca berita. Baca berita yang viral, yang terbaru di Kota Jambi. Di Provinsi Jambi. Di provinsi. Jadi tidak cuma kota, banyak tempat-tempat. Nah, kabar-kabar bulan puasa nih ada batal, Mang? Sebenarnya kalau dibilang batal sih tidak ada. Tidak ada. Puasa tengah hari? Puasa tengah hari jangan ditanya lagi. Banyak. Jadi tanya lagi itu. Kadang-kadang jangan dicontoh lah yo. Mang Cek nih puasa sering tengah hari, sering batal. Udah lah yo, selama ini. Selama 1 jam ke depan kami nak baca berita. Jadi ikutin kami terus, jangan kemana-mana, tetap di Ko Berita. Tah apa-apa. Nah, di segmen pertama nih ganti-ganti kami nak baca berita tentang peristiwi. Baca peristiwa. Kena lampu, udah besok baca nih ya. Siapa? Baca berita pertama siapa? Aman Cek? Aku be. Coba baca apa tuh beritanya? Nah, berita pertama nih ada kasus pencurian motor klasik terekam CCTV. Nah, jadi ada sebuah motor klasik keluaran era 70-an hilang saat diparkir di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bagan Peti, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas yang ada di rumah tersebut. Oh, jadi memang ya untungnya juga ya rumah ada CCTV. Jadi pas ada maling kita bisa nengok mukonya. Lantas lah kau lagi dicari sekarang polisi. Kita tengok dulu berita ya, Boleh? Ikut dia. Berita ya. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri saat beraksi mencuri sebuah motor klasik keluaran tahun 70-an. Pencurian ini terjadi di kawasan Jalan Sari Bakti, RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pada Senin dini hari 18 Maret 2024, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam rekaman tersebut, seorang pria dengan menggunakan jaket berpenutup kepala atau hoodie dan mengenakan celana pendek, memasuki pekarangan rumah korban berinisial R dan langsung mengamati situasi rumah korban. Tak berapa lama, pelaku kemudian langsung membawa kabur motor klasik incarnya itu ke jalan raya dan menghilang. Aksi pencurian sendiri baru diketahui korban saat korban dan temannya hendak membeli makanan sahur di warung. Motor klasik kesayangannya yang ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah tersebut raib digondol maling dalam hitungan detik. Indah, rekan korban, yang ditemui di lokasi kejadian pada Rabu siang, mengatakan korban sama sekali tidak mendengar suara gaduh saat pencurian berlangsung. Korban bahkan tidak dalam kondisi tidur karena sudah masuk waktu sahur. Meski sudah dilakukan pengejaran, namun korban dan rekan-rekannya yang lain tidak berhasil menemukan motor klasiknya itu. Tanggal 18. Tanggal 18 subuh ya? Subuh. Itu motor apa Mbak yang bilang? Bodinya tuh CB katanya. Tapi dalamnya mesinnya tuh CG. Oh gitu, tapi tetap motor lama ya? Motor klasik ya? Kemarin tuh ketahuannya karena ngecek lampu, kalau ngecek lampunya mati, makanya tahu motornya nggak ada. Keluar kan ke pintu, motor udah. Saat ini video aksi pencurian motor klasik milik korban telah beredar dan viral di media sosial. Diharapkan agar masyarakat dapat membantu korban menemukan motornya yang hilang tersebut. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia, Bice. Jadi kan untung juga rumah ada CCTV. Ada CCTV itu untungnya. Nah, jadi kan motor yang dipaling tuh bisa ketahuan. Nah, malingnya juga ketahuan berkat kamera CCTV itu. Mungkin ini peringatan juga untuk kita ya, untuk hati-hati di rumah, barang-barang. Walaupun motor di rumah parkir mungkin kunci stang, pagar ada pagar ditutup. Dikunci. Nah, yang punya kanti-kanti di rumah juga janganlah punya niat maling. Nah, itu dia. Belum puasa nih maling, ada lah tuh. Tapi biasanya nak dekat lebaran banyak nih. Iya, jadi kita hati-hati, harus hati-hati. Iya nih. Harus safety. Iya, harus safety. Nah, berita kedua apa nih? Abi cek baca dah. Nah, jadi ganti-ganti berita kedua nih, sakit hati hutang ditagih, pelaku aniaya santri AH hingga tewas. Oh, jadi ini kan yang kemarin kasus di Kabupaten Tebo tuh, akhirnya terkuak nih. Jadi polisi tuh akhirnya mendalami kasusnya, ternyata ini
di Treskrim Polda Jambi bersama Kapolres Tebo menggelar konferensi pers terkait pengumuman tersangka tewasnya santri AH di Ponpes Raudatul Mujahidin Tebo. Jadi ataupun motif pelaku nih, rupanya dia kesal mang karena korban lagi utang. Cano, kau yang utang. Dia yang utang, dia kau pula yang sangar. Iya, dia pula ya sangir. Sangar. Iya, efek puasa lidah membelit. Oh. Nah, kita tengok dulu beritanya, dah. Oke, boleh. Iko dia. Berita ya. Bertempat di Polda Jambi pada Jumat 23 Maret 2024, di Treskrim Polda Jambi didampingi Kapolres Tebo dan Kabid Humas beserta jajaran menggelar konferensi pers. Agenda kali ini menyampaikan progres penyidikan yang telah dilakukan sejak 4 bulan lalu. Disampaikan oleh Direskrim Polda Jambi, Andri Ananta Yudhistira, pihaknya berhasil mengungkap kasus penganiayaan ini dengan menetapkan 2 tersangka inisial RD dan AR yang merupakan rekan santri korban yang merupakan kakak tingkat atau senior. Lebih lanjut dikatakan Andri, motif pelaku tega menganiaya korban lantaran pelaku sakit hati korban AH menagih hutang sejumlah Rp10.000. Kedua pelaku kemudian mengajak korban bertemu di rooftop. Terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan yang kami lakukan, tanggal 21 Maret 2024, penyidik Polres Tebo bersama dengan asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan tersangka, dalam hal ini anak dan konflik, 2 orang inisial A dan R. Itu tanggal 21. Kemudian tanggal 22 kita telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum, dan siang harinya kita melaksanakan rekonstruksi di TKP. Kegiatan rekonstruksi ini sudah yang kesekian kalinya diawali dengan kegiatan prarekonstruksi. Nah, ini juga menjadi kendala buat rekan-rekan penyidik dalam melaksanakan prarekonstruksi sebelum rekonstruksi yang dilaksanakan tanggal 22. Kenapa? Dikarenakan banyaknya keterangan yang berbeda dari para saksi, keterangan yang tidak sesuai setelah kita lakukan pendalaman kembali. Ini sebuah kendala yang perlu dimiliki. Kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya sebagai saksi, anak yang memberikan keterangan sebagai saksi, kita juga harus berhati. Ini menjadi kendala buat kita, ya. Sehingga proses prarekonnya dilakukan beberapa kali, dan tanggal 22 setelah semuanya mendapat kesesuaian antara keterangan saksi, ya, anak yang memberikan kesaksian, dan juga keterangan dari petunjuk yang kita amankan dalam bentuk CCTV. Nah, CCTV yang kita amankan durasinya kurang lebih 1 jam lewat 5 menit, kita analisa, kemudian kita lihat kesesuaiannya dengan keterangan tersebut. Alhamdulillah mengerucut, ya. Kemudian jadilah sebuah rekonstruksi yang sesuai dengan kejadian pada tanggal 14. Menurut laporan hasil visum Klinik Rimbo Medica Center, mengumumkan korban meninggal karena sengatan listrik, langsung dibantah oleh pihak forensik Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan otopsi. Dr. Erni Situmorang menuturkan, hasil otopsi menyatakan bahwa korban meninggal karena penganiayaan, bukan karena sengatan listrik. Patah batang otak tengkorak dan menyebabkan perdarahan, dan tidak ditemukannya adanya trauma tajam maupun listrik. Dari proses penyidikan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya balok kayu, sejumlah kawat, peci, celana dalam, serta sarung bermotif. Menurut Andi, kendala kepolisian selama proses dikarenakan adanya keterangan saksi yang berubah-ubah. Atas aksinya ini, pelaku RD dan AR yang masih di bawah umur terancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.
Kan akhirnya terkuak kasusnya. Jadi dengan terkuak kasus nih biar keluarga kan juga lega, biar tahu nih motifnya apa nih, anaknya niatnya baik, belajar ilmu agama, kan tiba-tiba tewas tanpa ada kejelasan. Akhirnya sudah terbukti nih kejelasannya karena apa, ya kan. Mudah-mudahan pelaku bisa mendapatkan balasan yang setimpal dan semoga keluarga korban ini diberikan ketabahan dan korban pastinya diterima di sisinya. Lanjut berita ketiga, siapa Mang ya Baco? Mancek Oke, apa tuh? Nah, berita ketiga nih, nyaris makan induk kambing ular sanca sepanjang 6 meter ditangkap warga Muaro Jambi. Ular sanca berukuran cukup besar membuat heboh warga Desa Jambi Kecil, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Ular sanca dengan panjang sekitar 6 meter dan bobot 45 kg ini nyaris menjadi makanan seekor induk kambing milik warga, namun berhasil ditangkap oleh warga setempat. Oh, jadi panjang juga 6 meter, beratnya 45. Habis sama kita berat ya? Kalau awak sih 60-an. 60-an. Awak 50 juga. Oh, hampir sama berarti. Nah, kita tengok dulu beritanya, Mang ya. Iko dia berita ya. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat penemuan ular sanca berukuran panjang sekitar 6 meter oleh warga Kelurahan Jambi Kecil, RT 8 Kabupaten Muaro Jambi di kebun durian milik warga dan sempat menghebohkan warga sekitar. Ular tersebut nyaris memakan 1 ekor induk kambing. Diketahui penemuan ular tersebut bermula salah satu warga bernama Kulup Boy yang kehilangan kambingnya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat ditemukan kondisi induk kambing tersebut telah mati dililit ular. Namun belum sempat ditelan oleh ular tersebut. Induk kambing yang dililit ular ini memiliki bobot sekitar 15 hingga 20 kg. Melihat kejadian itu, pemilik kambing pun langsung memanggil warga. Satu kambing. Kambing kan sampai lagi. Mangsa. Menurut warga, penemuan ular di wilayah tersebut kerap ditemui warga, bahkan sudah belasan kali. Saat ini ular sudah diamankan di salah satu rumah warga. Ada orang yang nyaro kambing sekitar jam 2-an, jadi sambingnya itu kan meki. Nah, pas dikejar ke situ, rupanya kambing itulah ditangkap dia nih. Nah, kambing induk tuh, kambing besar. Bobot kambing itu lebih kurang sekitar 15 kilo, 20 kilo lah kambingnya. Nah, jadi sekitar jam 2. Tapi ularnya sudah nangkap dulu, lari dia. Nah, dikat lah sama yang punya kambing tadi kan. Nah, sekitar lebih kurang jam 9, nelpon saya. Masa nulatur lah sampai lagi ke situ kan. Nah, disitulah kami tadi evakuasinya nangkapnya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Oh, untungnya belum termakan tadi induk kambing. Jadi nyaris memakan, berarti kan belum ditelan. Belum ditelan. Berarti masih puasa pas nahap ditangkap warga. Iya. Masih puasa lah, alhamdulillah. Jadi tidak batal berarti. Udah lah, yuk, siapa baca berita keempat? Baca berita keempat siapa nih? Ya? Bicek boleh. Ganti-ganti. Jadi ini ada tim Cyber Polda Jambi amankan tersangka penipuan online. Waduh. Jadi Direktorat Reserse Khusus Polda Jambi mengamankan pelaku penipuan online bermodus jual beli drum. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kasubdit 5 Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Homaini saat konferensi pers di Mapolda Jambi pada Selasa 26 Maret. Oh, jadi ini mengamankan tersangka penipuan online. Jadi dia ini jual beli drum ceritanya, udah. Kayaknya iya. Iya, kita ngambil dulu beritanya, penasaran. Iko dia berita ya. Di Treskrimsus Polda Jambi melalui pelaksana harian Kasubdit 5 Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Komaini, menggelar konferensi pers terkait keberhasilan dalam ungkap kasus penipuan online bermodus jual beli drum di aplikasi Facebook yang laporannya masuk pada 6 Maret 2024 lalu di Mapolda Jambi. Dijelaskan pada konferensi pers tersebut bahwa dalam melancarkan aksi penipuannya, pelaku berinisial WS dan PS memiliki peran yang berbeda. Adapun WS berperan mempromosikan drum 200 liter di Facebook. Sementara PS setelah ada pesanan, ia berperan mengantarkan pihak korban
menuju lokasi pengepul drum di Cikarang Timur, Bekasi. Setelah itu, PS dan WS mengangkut drum tersebut, lalu mengatakan kepada pengepul drum akan mengambil uang ke korban selaku pembeli. Kedua pelaku lalu membujuk korban untuk mentransfer uang. Setelah uang ditransfer, bukannya membayarkan ke pengepul, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi pada kesempatan ini kami mengamankan 2 orang pelaku inisial W dan P, di mana yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga Jambi dengan modus penjualan drum. Ya. Jadi salah satu pelaku berselancar di media sosial, melihat di grup forum jual beli, kemudian mengcapture ada penjualan drum plastik dan menawarkan ke korban. Ya. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Ganti, balik lagi dengan kami berdua, Bice dan Mance di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, di segmen, oh ini hasil touch-up tadi, Mang. Iya, tadi disuruh tim makeup kayak ini katanya. Oh, tim makeup apa inspirasi dewe ini? Tadi kan rencana itu belajar masa-masa sorban untuk lebaran oh, besok. latihan lebaran. Dulu, ini iya. hasilnya nih. Kayak iya. Bagus lah kan? Cuman nak ngomong ya kanti-kanti. Dibilang bagus, ndak pula. Dibilang ndak pula tuh, ya memang ndak pula lah. Oh, ndak pula. Cuman no ya. Mungkin karena tampang nih kayaknya. Kalau tapi kalau makan ganteng. Oh iya. Pasti bagus lah. Iya, belum puasanya harus berbuat baik. Iya. Nah, kita ndak boleh menyakiti hati seseorang, Ndak. betul. Siapa baca nih? Berita kedua nih tentang apa nih? Segmen kuliner Ramadan. Siapa baca duluan? Waduh. Pasok-pasok ini lapar nih, baca kuliner. Iya, mau makanan pula siapa? Mance apa? Boleh, Mance. Oke, apa tuh? Nah, ada berita selanjutnya ini, ada gulai belut jadi buruan para pencari takjil di Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi. Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi ramai diburu warga untuk membeli takjil berbuka puasa. Berbagai makanan dijual mulai dari makanan ringan hingga lauk khas Muaro Jambi. Apa gulai belutnya khas Muaro Jambi dak yo, jadi favorit warga sano kan. Betul. Kita tengok dulu beritanya, Dak. Boleh. Iko dia berita ya. Beragam kuliner dijajakan di Bazar Takjil Pasar Tradisional Sengeti Muaro Jambi. Di bazar ini, masyarakat dapat menemukan berbagai jenis makanan khas Kabupaten Muaro Jambi untuk menu berbuka puasa. Seperti gulai belut yang laris manis diserbu para pembeli. Untuk harga cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 per satu porsi. Salah seorang penjual, Mandah, mengatakan, selain lauk pauk, di Bazar Takjil, para penjual juga menjajakan beraneka ragam kue basah, seperti padamaran, bolu kojo, kue gandus, dan berbagai jenis lainnya. Sentra kuliner yang dibuka khusus di bulan Ramadan ini menjadi salah satu pasar takjil yang paling ramai dikunjungi masyarakat Sengeti Muaro Jambi. Alhamdulillah, kadang habis, kadang enggak. Kalau kami tuh sore-sore habis lah, tak habis. Ininya dibuka sejak kapan nih pasar beduk ini? Setengah tiga nih ya, sampai habis. Jam 6 habis ya. Nih di pasar beduk ini yang difavorit masyarakat apa nih? Belut. Gulai belut ya. Itu gulai belut tuh apa nih, kayak mana anunya, bentuknya dan rasanya gimana itu nih? Rasanya ya. Enak, kental, gurih. Bahannya apa saja nih? Bahannya daun kunyit, daun salam, banyaklah, daun keduduk, daun bangun, banyak. Itu jualannya seperti apa nih? Satu porsinya berapa? Hah? Satu porsinya berapa? Satu porsi 20. 20-nya ya, untuk gulai belut. Paling dikit 15. Gulai belut ini makan khas Muaro Jambi atau gimana? Muaro Jambi. Muaro Jambinya ya? Iya. Cepat lakunya ya? Hah? Cepat lakunya ya? Cepat laku, yang ini lah yang bisa. Cepat habisnya. Ya. Selain gulai belut, yang apa lagi yang diminati warganya?
Sambal. Gado-gado. Oh, gado-gado kalau gorengan ya. Warga mulai memadati bazar takjil pada sore hari jelang waktu berbuka puasa. Untuk harga makanan yang disajikan sangat terjangkau bagi para pembeli. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah itu tadi, kalau biasa kan kita buka tuh goreng-gorengan. Goreng-gorengan, iya betul. Ada risol. Ada bakwan, kurma gitu-gitu. Tapi kalau ternyata ini ada gulai belut nih favorit warga. Jadi mungkin kebanyakan warga nih hobi beli lauk pauknya tuh gulai belut. Gulai belut. Iya, jadi lapar pula tengah hari. Lapar. Siapa nih Pak Cerita kedua? Enak tak kayaknya? Enak lah kalau hobi. Oh, kalau enak baik lah. Tadi kita tengok tuh caknya menggugah nih. Iya sih. Iya, rasa-rasa nak batal nih lawan sudah nih. Bentar lagi jam 12. Iya. 12 siang? Iya. Bayo ngomongnya aja kok tengah hari bolong, ngajak mokel. Gak apa-apa, sekali. Astagfirullahaladzim. Udah lah ganti-ganti, nak baca berita selanjutnya, Beh. Boleh tuh. Ini ada, kue lagi. Tadi gulai, sekarang kue. Aduh. Jadi ganti-ganti, kue bingke khas Kalimantan Selatan. Efek puasa kan lidah nih ini dah. Gara-gara ngomongin makanan, iya. Ulang lagi lah ganti-ganti. Kue bingke khas Kalimantan Selatan jadi andalan menu berbuka. Ini di Kuala Tungkal. Tadi kan di Muaro Jambi kan, Ini di Kuala Tungkal. Kue bingke khas Kalimantan Selatan dapat dijumpai hanya pada bulan suci Ramadan saja. Penjualan kue bingke selama Ramadan ini dapat diminati masyarakat, terutama Kalimantan Selatan di Kuala Tungkal sebagai menu andalan berbuka puasa. Oh, berarti di Tungkal ini kan mayoritas mungkin ada beberapa warga kelompok gitu orang Kalimantan Selatan. Iya, kayaknya iya. Jadi jauhan dari Kalimantan ke sini, kuenya nyasar. Oh iya. Jauh juga. Terbang dewek berarti. Nah itu dia. Mungkin naik kuyang mungkin kan bisa jadi. Kita tengok beritanya Bang. Iko dia. Berita Penjualan kue bingke di Kuala Tungkal selama Ramadan kali ini sangat diminati masyarakat untuk menu berbuka puasa. Penjualan kue bingke pun laris manis selama Ramadan ini. Kue bingke dapat Anda jumpai di Jalan Pelabuhan Kota Kuala Tungkal. Pembuatan kue bingke ini hanya khusus pada bulan suci Ramadan saja, sedangkan di bulan dan hari biasa, pemilik pembuatan kue bingke tidak memproduksi kue bingke. Kue bingke merupakan kue yang terbuat dari tepung beras dan dicampur gula pasir yang kemudian diadon menggunakan peralatan tradisional seperti kompor minyak dan dimasak menggunakan kukusan tempat mencetak kue bingke ini memiliki cita rasa yang khas. Berbagai jenis rasa kue bingke tercipta dari tangan dingin Ali, salah seorang pembuat kue bingke. Menurut Ali, selaku pemilik pembuatan kue bingke, mengungkapkan bahwa dirinya hanya memproduksi kue bingke ketika bulan suci Ramadan saja. Sebab di momen bulan suci Ramadan ini, kue bingke sangat laris di buru masyarakat, terutama masyarakat keturunan dari Kalimantan Selatan. Selain itu, kue ini juga kerap dijadikan sebagai oleh-oleh. Dikatakan Ali, selain dijual sendiri di tokonya, kue bingke ini juga sering dijual kembali oleh masyarakat yang telah membelinya. Kue bingke ini tersedia dengan berbagai rasa, yakni rasa pandan, duren, coklat, dan lainnya. Untuk harganya sendiri tidak perlu merogoh kocek mahal, yakni kue bingke ini dijual dari harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per loyangnya. Tercetusnya pembuatan kue bingke ini berawal dari orang tuanya dan hingga turun ke dirinya. Bahkan pembuatan kue bingke ini telah ada sejak 30 tahun lebih. Dan cita rasanya pun tidak berubah, tetap sama seperti dahulu kala ketika masih dijalani orang tuanya. Enggak, tiap bulan Ramadan nanti sama misku biasanya. Ada ya? Setahun sekali. Oh, kalau rasanya ada macam. Ada keju, susu, pandan, sama durian. Duriannya. Tapi kalau sebenarnya yang aslinya cuma originalnya yang ini. Pandan ya? Ya, kalau ini kan sudah kita kembangkan dikit lah ada. Kalau yang pesan ada yang jualkan kita kan agen juga di situ ya. Ya sekitar 250. Sekitar itulah kalau lagi rame mungkin bisa lebih. Orang tua juga keluarga ya. Dulu ke orang tua mama terus sebenarnya yang ngelolanya adik. Aku membantu-bantu. Kalau untuk harga sendiri kan? Dari harga berapa? Kalau dari harga 16 sampai 20. Sementara, salah satu penikmat kue bingke, Latifah, mengatakan, sejak awal Ramadan hingga saat ini, kue bingke tetap menjadi andalan dirinya untuk menu berbuka puasa. Kalau kue lain tidak, sudah dimakan. Sudah jadi langganan Bu ya? Ya. Ini kalau tape masa magicom. Bisa Bu ya? Makan lagi. Bisa dimakan lagi ya.
Kalau kue lain bisa basi buangan, masa tong sampah. Rasa pandan. Rasa pandan ya. Berarti rasa pandan lah ya. Berarti memang sering langganan tiap tahun lah Bu ya karena ini. Langganan. Tidak puasa pun kadang ada dibikin. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Ganti-ganti. Balik lagi dengan kami berdua, Bice dan Mang Cek. di Ko Berita. Tak apa-apa. Nah, kadang-kadang kita tengok Mamang nih, ada perubahan lagi ada rupanya. Perubahan. Ini perubahan nih. Iya. Lebih baik. Alhamdulillah lebih baik. Sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik. Iya. Walaupun kita tidak bisa berubah drastis, tapi Berproses. sedikit-sedikit proses. Wow, Proses. mantap. Berproses. Yuk. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini berproses lebih baik lagi. Amin. Coba berita ketiga nih, segmen nih. Apa nih? Kita segmen jelang lebaran nih. Oke, siapa yang baca berita? Bicek, Mancek? Mang Cek beda. Oke, apa tuh? Ini ada berita tentang mudik nih. Persiapan angkutan lebaran Terminal Alam Barajo Kota Jambi siapkan 160 unit armada antar kota antar provinsi di Kota Jambi. Jelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya mengusulkan 190 unit armada antar kota antar provinsi untuk disiagakan jelang lebaran. Oh, jadi kan lebaran ini 2 minggu lagi dah kayaknya ya? Iyalah. 2 minggu lagi dah. 15 hari lagi ya? Iya, bener lah 2 minggu. Jadi sudah ada persiapan nih dari berbagai pihak. Contohnya nih 190 unit disiapkan. Kita tengok dulu beritanya, Bang. Boleh? Ke dia. Berita Terminal Alam Barajo Kota Jambi siap menyambut arus mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Berbagai kesiapan di terminal mulai dilakukan secara bertahap. Selain personel, Terminal Alam Barajo Kota Jambi juga mengajukan 190 unit armada angkutan kota antar provinsi atau AKAP ke pemerintah pusat. Bus tersebut nantinya akan disiagakan di terminal jelang puncak arus mudik lebaran. Bus yang disiagakan untuk arus mudik nantinya harus layak pakai dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini untuk menjamin keselamatan penumpang dan menghindari hal yang tak diinginkan. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Rahmat, memperkirakan arus mudik akan terjadi pada awal minggu bulan April 2024 atau 5 hari jelang lebaran. Sementara untuk arus balik akan terjadi pada tanggal 15 April. Untuk persiapan angkutan lebaran pada tahun 2024 dari Terminal Keberangkatan Alam Barajo Kota Jambi, setelah saya data itu ada sekitar 19 kendaraan AKAP dengan jumlah kendaraan lebih kurang 190 kendaraan dan dikalikan dengan tempat duduk sekitar 684 tempat duduk. Itu yang sekarang yang sudah terdata dan sudah dilaporkan ke kantor balai. Untuk di terminal sekarang kami mungkin persiapan kebersihan sudah kami laksanakan. Dan itu untuk jadwal yang lagi sibuk mungkin tepatnya pada jatuh tanggal 5 minggu pertama itu. Jadi 5 hari sebelum lebaran itu masa-masanya ramai di terminal. Pihak Terminal Alam Barajo Kota Jambi menyiapkan berbagai jurusan antar provinsi. Di antaranya Jambi menuju ke Pulau Jawa, Palembang, Sumatera Barat, dan Jambi menuju Sumatera Utara. Rian Cencen, JEK TV melaporkan. Nah itu, mudik Bang, lebaran tahun ini? Nggak lah. Ngapain? Kampung dewek di Kota Jambi. Oh, asli Jambi kola ya berarti. Oh, iya. Nah, bisa nak kemana-mana. Mudah-mudahan tahun depan mudiknya ngikut orang rumah. Amin. Iya kan, kemana kagak bini lebaran kita ngikut rumah mertua, dah. Mudah-mudahan saya pun juga begitu. Tahun depan lebaran di rumah mertua, dah. Amin. Amin dulu. Iya.
Iya. Siapa lagi berita nih? Bice, Be. Bice, boleh Bice. Nah, ini berita selanjutnya nih ganti-ganti tetapkan besaran zakat fitrah. Ini besaran tertinggi di Merangin sejumlah 68.400. Jadi 9 kabupaten kota di Provinsi Jambi telah menetapkan standar besaran zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024. Jadi adapun harga tertinggi ini ternyata ganti-ganti di Kabupaten Merangin sebesar 68.400 rupiah dan harga terendah di Sungai Penuh sebesar 27.500 rupiah. Nah, itu buat ganti-ganti di rumah yang ada di Kota Merangin, Kota Sungai Penuh itu sudah dikasih tahu bocoran besaran zakat fitrah. Iya. Kita tengok dulu beritanya, Mang. Boleh? Iko dia berita ya. Kementerian Agama dalam waktu dekat bakal melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Basnas dan MUI terkait penetapan besaran zakat fitrah di Provinsi Jambi. Pasalnya dari data yang masuk, baru 9 daerah yang telah melaporkan hasil penetapan nilai zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Di antaranya yaitu Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Bungo, Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Untuk zakat fitrah dalam bentuk uang yang tertinggi di Kabupaten Merangin sebesar Rp68.400 dan terendah di Kota Sungai Penuh sebesar Rp27.500. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zefni Ishak, di ruangan kerjanya Senin 25 Maret siang. Sudah 9 daerah yang sudah menetapkan untuk di Provinsi Jambi, selain Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Timur. Terbesar mungkin atau yang terkecil gimana? Nah, untuk zakat fitrah dengan bentuk uang, itu yang tertinggi itu ada di Kabupaten Merangin, itu 68.000, kemudian di yang terendah itu di di Kota Sungai Penuh itu 27.500. Mungkin yang menjadi dasar penetapan itu sendiri seperti apa, Bang? Nah, untuk penetapan harga nilai kadar zakat fitrah bentuk uang itu berdasarkan harga beras yang ada di kabupaten kota masing-masing, itu dinilai dari harga pasarnya. Maka berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Untuk metode pembayaran zakat fitrah itu ada dua, bisa dengan bentuk beras, kemudian juga ada bentuk uang. Kalau bentuk beras itu seperti biasa, itu ditetapkan 2,5 kilo per orang. Kemudian kalau bentuk uang itu dinilai karena mazhab Hanafi yang boleh pakai uang, maka nilai uang itu setara dengan 3,8 kilo. Lebih lanjut, Zefni Ishak menyampaikan, untuk 2 daerah yang belum menetapkan, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tebo. Sejatinya mereka telah menyelesaikan, tinggal lagi penandatanganan surat edaran, dipastikan bakal rampung dalam waktu dekat. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Ganti-ganti, halo, masih dengan kami berdua Bice dan Mang Ce di Iko Berita. Tak apa-apa. Kita tengok lagi ganti-ganti. Lebih ada lagi, Mang. Sekarang lebih alim. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di segmen ini mau baca berita apa, Pak? Ini kita ada mau baca berita tentang harga ini ganti-ganti di rumah. Ganti-ganti. Nah, jadi ganti-ganti. Segmen keempat ini tentang harga. Siapa duluan, Mang? Mang Cek ada. Oke, Mang Cek selalu pertama kan. Imam selalu pertama. Wah, mantap. Makmum ngikut. Baiklah. Baiklah. Ya, duluan. Nih, harga ayam potong tak menentu saat Ramadan di Kuala Tungkal. Sejak awal Ramadan hingga saat ini, harga ayam potong di tingkat pedagang tak menentu. Yang sama saat ini harga ayam potong berada di harga Rp35.000 per kilonya. Sebab sebelumnya harga ayam potong sempat di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Meski demikian, penjualan ayam potong cukup ramai dibandingkan hari biasanya. Tapi naik turun lah yo. Sudah 35 tuh sudah agak lumayan turun lah. Karena kemarin kan sempat adut sampai 70, 60 ya kan. Itu harga cabai 70. Oh iya lupa. Nampak enak pernah belanja pipi nih. Kita ngambil dulu berita ayam nih. Boleh. Dia berita ya. Belakangan ini harga ayam potong tak menentu. Namun para pedagang tetap seperti biasa menjajakan dagangan mereka di lapak ayam mereka. Sejak awal Ramadan hingga saat ini, harga ayam potong tidak menentu. Bahkan beberapa hari selama Ramadan ini,
harga ayam potong turun di harga Rp35.000 per kilogram, di mana sebelumnya sempat di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Tanggorajo Ilir, Adi, mengatakan harga tersebut justru turun dibandingkan harga sebelumnya. Harga ayam ada penurunan ada dari 40 menjadi 35. Berarti dari awal Ramadan berapa kemarin? 40 ya. Sekarang berapa? 35. Penjualan sejak ayam turunnya alhamdulillah ada perubahan. Beda lah dari 40 loh. Ini diprediksi bakal naik lagi dah kalau sudah tiap tahun selama jelang Lebaran ya. Bakalan naik. Naik pun paling cuma 40 dah. Apa? Dia perkiraan kita 40 lebihan. Tapi stok banyak ya? Stok banyak. Sementara itu untuk harga daging sapi segar sendiri justru tetap stabil sejak awal Ramadan hingga Ramadan ke-10 ini, yakni di harga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup normal, namun hanya saja diakui sejumlah pedagang daging, penjualan daging sapi segar justru sepi pembeli. Nah, belum tahu lah Pak, kalau naik itu paling 10.000 ya, 10.000-an. Selama Ramadan ini gimana penjualan kita kalau daging? Agak ramai sepi. Tapi ngisi langganan juga banyak ya? Iya. Kalau Ramadan ini berapa? Sekali motong berapa ekor gitu? Tapi tentu ya, karena 1.000 sekali. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, bener, rupanya ayam tuh 40 paling mahal, 45. Paling mahal 40, terus nggak turun 35. Rupanya aduh, kok harga normal tuh kadang 27. 27 harga, iya. Mudah-mudahan Lebaran nih agak stabil lah, jangan naik nih ya. Jadi kan kita Lebaran bisa lah makan daging, makan ayam. Betul. Iya. Kurang kalau makan ketupat pakai opor ayam. Itu dia. Siapa nih berita? Nah, berita ini tadi kan ngomong cabai dah sama ini nih berita terakhir ganti-ganti. Stok melimpah, harga cabai mulai turun di Kota Jambi. Alhamdulillah. Jadi Lebaran kita. Jadi. Nah, secara perlahan harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mulai turun. Dari harga Rp80.000 per kilo, ini turun menjadi Rp50.000. Nah, jadi alhamdulillah. Jauh nih turunnya nih. Jauh, lumayan mah. Kita tengok dulu beritanya ya. Boleh. Iko dia. Berita ya. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi perlahan mulai turun. Turunnya harga cabai ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hal itu disebabkan karena banyaknya stok cabai yang masuk ke pasar setiap harinya. Saat ini harga cabai di Kota Jambi hanya berkisar Rp50.000 per kilogram, baik cabai merah maupun cabai rawit tumpah. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Ana, salah satu pedagang cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mengatakan, selain stok yang melimpah, turunnya harga cabai ini disebabkan karena kurangnya minat konsumen. Pasalnya, setiap bulan suci Ramadan, masyarakat lebih cenderung belanja yang manis-manis. Kondisi ini juga dikeluhkan pedagang karena membuat pendapatan mereka berkurang akibat kurangnya daya beli masyarakat. Penurunan, tapi daya beli masyarakat juga turun drastis. Juga turun, Bu ya? 100%. Kalau sekarang harga cabai berapa, Bu? Ada yang 30, yang kayak gini lah, kurang memadai lah kalau untuk di apa ya. Ada yang 45.000. Oh, tergantung kualitas ya? Tergantung kualitas ya. Sebelumnya kan 80.000, 60.000. Tapi untuk seminggu ini sudah menurun, tapi daya belinya malah ada. Murah tapi tidak laku. Ya, Bu, mungkin turunnya harga cabai apa sebabnya, Bu? Disebabkan kadang pula karena puasa, saya rasa. Iya ya. Ya jadi daya orang itu ya otomatis kan makan makanan ini nah kayak bercabai-cabai ini nah berkurang. Mereka berfokus ke buah, ke makanan yang gimana ya manis-manisan gitulah. Stok juga banyak, Bu ya? Banyak. Selain itu, harga beras di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi juga turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara harga eceran sebelumnya mencapai Rp16.000 per kilogram. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah itu lumayan lah. Iya lumayan. Alhamdulillah. Turunnya sekitaran 30.000. 30.000 lumayan bisa dapat setengah kilo lagi lah. Setengah kilo, iya. Lebih lah gitu. Jadi tapi ini mungkin untuk pengingat kanti-kanti di rumah juga ya, karena stok ini kan melimpah, jangan sampai mentang-mentang harga sudah agak turun panik buying, belilah sebanyak-banyak. Iya betul. Jadi karena di Sperinda kan memastikan nih sampai Lebaran
stoknya aman. Jadi beli secukupnya Mbak. saja. Oke lah, ganti-ganti. Sama 1 jam ini tidak terasa. Tadi kita ada berita tentang kriminal, ada narkoboy. Narkoboy udah tadi. Nggak ada. Oh, maling motor tadi. Terus juga yang santri tadi, alhamdulillah tersangkanya sudah tahu motifnya. Terus hargo kita bahas tadi. Terus ada kuliner. Gulai belut tadi. Gulai belut. Iya, udahlah kita habis ini kita nak berburu takjil. Sudah keburu habis sama kawan-kawan sebelah ya kan. Ganti-ganti. Jangan lupa selalu saksikan Iko Berita Entah Apa selama Ramadan setiap hari Rabu jam 5 sore. Kami berdua pamit, Dice dan Mangke. Maaf kalau ada salah kata. Yo, jadi kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati aku tak rasa, we gon' crash or we gon' die. Alright, malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih masa nak fikir tentang cinta. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik.